Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Puter Pelung Lestari dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel YouTube Puter Pelung Lestari yang membahas seputar dunia Puter Pelung Lestari. Alhamdulillah di samping saya nih sudah ada Pak Agus. Jadi beliau ini katanya baru mau terjun ke dunia Puter Pelung. Ya, selamat bergabung nih di channel YouTube-nya Puter Pelung Lestari. Terima kasih telah mau datang. Supaya kita tidak menyimpang, topik kita itu yaitu puter pelung kian menggema di tahun 2020. Wih, mantap ini temanya Iya. kita. Melihat akhir-akhir ini orang itu kembali gitu, kenangan-kenangan masa lalu, mungkin kenangan kakek neneknya atau kenangan semasa kecilnya. Sebagai contoh, ya kita mengibaratkan motor kan, Yamaha mengeluarkan XXR, atau juga motor Kawasaki mengeluarkan motor klasiknya. Bahkan sekarang ini di jalanan raya itu keluar motor-motor klasik seperti Royal Enfield dan lain sebagainya. Nah, tidak terlepas dari itu semua, di dunia burung pun, khususnya burung anggungan, ini sekarang ini orang mulai beralih gitu dari kicau mania ke burung anggungan, dan dalam hal ini burung puter pelung. Begitu Pak Gus. Kalau dengan umur burung puter pelung tersendiri, Nah, ini yang namanya burung anggungan yang saya ketahui ya. Biasanya umurnya itu panjang-panjang kalau burung anggungan itu. Sebagai contoh burung perkutut, burung tekukur dulu itu. Kakek saya memelihara. Itu biasanya sampai puluhan tahun. Dalam arti kata yang punyanya atau si mbahnya atau kakek saya ini udah meninggal dunia tapi burungnya masih ada. Nah, itulah, bahkan boleh dibilang mungkin, ya sebenarnya kurang pas juga sih dibilang ini, tapi nggak apa-apa lah, ada istilah bahwa burung puter ini adalah burung abadi gitu. Dia bisa menemani kehidupan kita ini, ya mungkin si empunya udah meninggal dunia, burungnya masih ada. Banyak contoh ini. iya. Itu yang menarik salah satunya dari burung ini, karena dia mempunyai umur yang panjang. Jadi kita juga semangat untuk mengurus, tidak dengan umur setahun 2 tahun. Kalau cuma 5 tahun lah jangka pendek, baru aja senang-senangnya mungkin burungnya sudah meninggal atau seperti Nah apa. itu, iya betul. Tapi kelebihannya mempunyai umur yang panjang. Dan ini poin pentingnya nih, yang mungkin pernah saya bahas juga di channel YouTube saya di video-video sebelumnya, bahwa burung puter pelung ini atau burung puter ini adalah burung endemik Indonesia, burung asli dari Indonesia. Jadi untuk harga ini dia itu tidak terkena inflasi. Ini mohon maaf nih, karena saya juga sama pernah memelihara burung kicauan, apalagi burung-burung impor gitu. Ketika burung di Indonesia banyak yang suka, banyak yang senang, maka importir itu akan berbondong-bondong mengimpor, sehingga terjadilah di beberapa burung itu keterpurukan. Tapi untuk burung puter pelung ini yang saya tahu nih, harganya dari dulu itu ya yang murah itu ya segitu-gitunya gitu. Burung puter biasa itu kalau 50 ribuan dari dulu sampai sekarang ya segitu, 50 ribu. Jadi tidak berubah gitu harganya. Ya tidak terkena inflasi yang drastis gitu. Bahkan untuk puter pelung ini sekarang kan untuk yang burung puter pelung kelas rumahan itu boleh dibilang harganya kalau misalkan bisa dapat ada juga yang 200. Cuman rata-rata di para peternak ini menjual 350 ribu, dan saya membeli burung itu seharga 350 ribu. Sekarang pun ketika saya mau membeli lagi, rata-rata peternak menjualnya segitu. Oh iya. Dari dulu tuh stabil aja harganya. Bahkan untuk saat ini kecenderungannya naik karena sudah dijadikan ajang lomba di event-event tiap daerah gitu. Iya. Baik itu event lokal atau event nasional. Tapi saya juga pernah melihat ini, Pak, untuk puter pelung ini, melihat ada komunitasnya. Jadi bukan cuma bermain burung, jadi bisa mempererat tali silaturahmi. Nah betul sekali. Barusan saya memposting di Facebook, di grup Facebook itu. Salah satunya itu bahwa puter pelung ini, dengan adanya puter pelung ini bisa mempererat tali silaturahmi gitu. Di dalam puter pelung ini
ada istilah duduluran gitu. Oh Ya, mantap. mohon maaf, kalau di puter pelung itu, di pergaulan burung anggungan, itu rata-rata orang-orang itu menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang enak lah gitu. Di situ itu tertata. Ya, lain halnya dengan di hobi-hobi lain. Ya, saya juga pernah gitu. Bahkan di puter pelung ini nyaris tidak pernah terjadi, ini nyaris ya, mungkin ada aja penipuan. Ya adalah yang namanya manusia kan. Tapi ini boleh dibilang minim penipuan gitu kalau di puter pelung itu. Karena satu sama lainnya saling terintegrasi, saling terkoneksi. Sebagai contoh, saya membeli puter pelung dari si A. Nah, ketika ada komplain, alhamdulillah ditanggapi dengan baik gitu. Tapi ketika pada waktu itu saya membeli burung kicauan, ini mohon maaf nih, saya tidak bermaksud Menjelekan yang lain atau yang lain tuh gimana, ini sebagai sampel aja kan, opini pribadi, pengalaman saya. Saya dulu itu pernah membeli gitu. Ini burung bunyi, begitu nyampe rumah nggak bunyi-bunyi. Iya itu. Tapi kalau burung puter ini, ketika saya beli, ini bunyi nggak Pak burungnya? Insya Allah bunyi. Alhamdulillah itu sampai bunyi. ke rumah tetap bunyi. Iya. Sampai saya beberapa kali beli burung itu, waktu itu pemula banget saya nih, nggak ngerti burung apa, bukan nggak ngerti, kurang paham gitu burung puter itu gimana gitu. Tapi alhamdulillah semuanya bunyi dan pasti dijamin bunyi kalau burung puter pelung itu. Jadi mungkin bisa dibilang burung ini tidak gampang stres. Ya, boleh dibilang seperti itu. Kalau menanyakan soal warna, ada warna tersendiri gak kira-kira Pak? Untuk saat ini yang saya pahami itu warna puter pelung itu ya standar abu-abu seperti itu, kecoklatan. Paling ada juga yang albinonya. Jadi albino itu warnanya putih, matanya merah. Itu kan ciri khas albino seperti itu. Terus ada juga yang bulunya putih, matanya hitam. Untuk biasanya kan ada daya pilihan tersendiri. Kalau misalkan ada warna-warna tertentu yang jarang ditemui dari puter pelung yang lain, kira-kira ada tidak? Sampai saat ini saya memelihara burung puter, saya belum menemukan burung seperti itu. Jadi saya berharap di tahun 2020 ini masyarakat menyukai burung puter pelung ini tidak melihat dari harganya, tidak melihat dari ciri fisiknya, tapi melihat dari suaranya. Atau dengan kata lain, mereka itu menyukai burung puter itu karena memang seneng aja gitu, nggak ada alasan-alasan lain gitu. Sebagaimana mungkin kalau kita mencintai wanita ya, mencintai istri itu kan ditanya kan, abang cinta sama saya ini, AA cinta sama saya ini karena apa? Karena penampilannya atau karena jadi saya mencintai kamu itu tanpa alasan. Kalau mencintai karena kecantikannya, banyak yang lebih cantik. Kalau mencintai karena kekayaannya, banyak yang lebih kaya. Nah, kalau mencintai karena apa-apanya, banyak yang lebih apa-apanya gitu. Jadi saya berharap ini masyarakat ini mencintai burung puter pelung itu ya mencintai burung puter gitu, tanpa ada alasan apapun. Iya, saya kira tadi maksudnya untuk membedakan harga begitu ataupun tidak. Maksudnya kalau misalnya ada warna tersendiri jadi harganya lebih mahal ataupun lebih. Untuk saat ini khususnya di peternakan saya tetap masih membidik kelas rumahan. Artinya agar semua masyarakat teredukasi bahwa memiliki burung puter pelung ini senang gitu. Wah, gue punya burung puter senang dan terjangkau harganya. Jangan sampai masyarakat teredukasi berbondong-bondong mencari burung puter pelung karena harganya lagi fantastis katanya. Lagi mahal nih sekarang harganya. Kelas lomba harganya segini. Yang ini harganya segini. Yuk kita beli. Semuanya berbondong-bondong membeli. Dan tiba-tiba begitu masyarakat semuanya udah membeli, karena tadi itu mereka tujuan membeli itu karena tergiur dengan harganya yang fantastis, sehingga akhirnya itu tadi, ketika harganya turun masyarakat berbondong-bondong kecewa gitu. Saya tidak mengharapkan, tujuan peternakan saya itu tidak mengharapkan seperti itu. Tapi apabila ada yang seperti itu ya silakan, sah-sah saja, namanya juga dunia bisnis, namanya juga dunia peternakan, silakan. Begitu Pak Agus. Dan juga perlu saya garis bawahi di sini, untuk burung puter pelung ini, sebagaimana pernah saya
jelaskan di video-video sebelumnya, burung puter pelung ini burung yang sangat simpel, Pak Agus. Bilang disimpel, yang bisa dibilang simpel itu seperti apa? Jadi kita memelihara burung puter ini, dampak ekonominya dari kos atau biaya pemeliharaannya itu sangat murah sekali. Iya. Kalau toh kita minim-minimnya kita nggak punya duit lah katakanlah, burung puter itu cukup dikasih beras aja mau gitu, kasih beras sama bubuk bata udah mau. Itu minim-minimnya kita nggak punya duit ya. Atau kita punya budget lebih, kasih beras merah lah, udah itu udah tercukupi nutrisinya dan segala macamnya gitu. Jadi sangat ramah burung ini berarti. Insya Allah tidak ada istilah ya mohon maaf harus ekstra puding inilah, dikasih itu, dikasih ini, dijemur ini dan jemur itu, enggak. Soalnya perempuan juga bisa berarti untuk mengurus burung ini, Pak. Bisa. Bukan harus kita harus standby terus di rumah. Kadang-kadang kan kita bekerja atau seperti apa, burung ini bisa ditinggal, ataupun bisa istri ataupun anak kan bisa mengurus. Iya, betul sekali. Tinggal seumpama kita mau mudik nih, tinggal nyiapkan cepuk yang agak gede, beras sama air minum, sudah itu saja. Dan untuk penyakit pun nanti akan saya bahas khusus, itu sampai saat ini nyaris, asalkan dengan catatan kita rajin dalam perawatan gitu, kebersihan kandangnya. Mungkin itu saja pemirsa, sahabat Puter Pelung Lestari, pembicaraan bersama Pak Agus membahas tentang puter pelung yang menggema di 2020. Saya berharap semoga kedepannya burung puter pelung ini semakin menggema lagi dan masyarakat semua teredukasi untuk memelihara burung puter pelung ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Agus atas kedatangan di acara ini. Dan bagi sahabat Puter Pelung Lestari yang belum subscribe, silakan subscribe, tinggalkan komentar demi kemajuan channel Puter Pelung ini. Siapa lagi yang akan memajukan Puter Pelung ini, komunitas Puter Pelung, kalau bukan kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.